Kamu di rumah Tuhan. Saya senang bersamamu di rumah Tuhan. Saya senang bersamamu di rumah Tuhan. Salam. Kiri kanan, depan belakang. Ada sukacita hari ini, amin. Kita mau datang ibadah ke rumah Tuhan ini. Kita tinggalkan semua beban, segala permasalahan, pergumulan yang ada. Kita ingin menyembah Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu, pujianmu. Tuhan baik. Kita diberkati, kita bersyukur. Kita ada masalah, kita tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapak Frankie untuk doa pembuka. Haleluya, mari terus kita dalam hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi dengan apapun bentuknya. Ya Allah yang present, Allah yang maha hadir. Kehadiran Tuhan akan memerdekakan kita. Kita akan dikuatkan, disehatkan Tuhan di batin kita. Dan kita tetap teguh, kokoh, kuat berdiri, menjadi kuat bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami dahulu yang lalu hingga saat yang indah ini. Kami ada di dalam pelataran-Mu, siap memberikan yang terbaik hidup kami. Apa yang kami perbuat, kami mau buat, lakukan segala hati jiwa, akal budi, kekuatan hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan saja terus Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang sangat berkelimpahan, tetapi kami rindu juga untuk memberkati Tuhan dengan waktu kami, dengan pujian penyembahan hidup kami. Karena Engkau Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, dipermuliakan. Waktu yang indah ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kekuatan kesehatan esta yang baru Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat pagi yang indah ini. Dan kami mau kembalikan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat jemaat yang sudah hadir. Biar damai, sukacita, pengharapan, figura sejati turun atas kehidupan kami. Yang sudah ada di bait Allah, yang sudah ada di mesbah-Mu yang kudus ini. Dan kami berdoa juga buat jemaat-Mu, umat-Mu, bahkan pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di dalam perjalanan, bahkan di rumah sekalipun Tuhan. Engkau yang akan membawa menuntun mereka di tempat ini. Karena nama-Mu ditinggikan, nama harum, kami membawa, meninggikan panji Kristus, membangun, mendirikan terus buat kerajaan Allah di tempat ini, di gereja ini, di mana Kau sudah tetapkan kami untuk kami terus melakukannya dengan kesetiaan, ketaatan, ketekunan dan semangat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Di tempat ini, di ruangan ini, di bait Allah yang kudus ini. Kami berdoa secara khusus buat hamba-hamba-Mu yang Kau utus untuk melayani mimbar-Mu yang kudus. Baik yang memimpin pujian, yang menebak singer, baik yang memainkan alat musik keyboard. Tuhan, Kau rapi mereka dengan pengurapan pelayanan. Dan kami berdoa dengan secara khusus hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan firman Allah. Karena janji firman-Mu dalam Yohanes 3:34, siapa yang Aku utus untuk menyampaikan firman Allah, maka Aku mencurahkan Roh-Ku yang tiada batas. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berkenan dan berkati ini. Dan kami siap juga memberkati Tuhan dengan
Terlalu jauh
sekolah minggu, sembari kita akan menabur untuk persembahan pertama. Terima kasih untuk petugas, dipersilakan. Dari kandungan kita kebanyakan kalau orang Kristen udah dinyanyikan sama ibunya ya. Biar lebih dekat lagi, dari kecil diajarkan lebih dekat lagi sama Tuhan, hingga besar tidak akan pernah lari dari Tuhan. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Untuk anak-anak sekolah minggu dipersilakan. Mana Bu? Sini. Shalom semuanya. Shalom. Baik. Kami dari anak-anak sekolah minggu akan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan Yesus melalui pujian. Biar langsung didoakan oleh Bapak Ibu Gembala Dewi. Haleluya Bapak, terima kasih kami serahkan anak kami dalam tangan Tuhan untuk diajar dalam kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, pengurapan Tuhan nyata buat anak-anak kami. Mereka menjadi anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dari semenjak kecil sampai mereka besar nanti, tangan Tuhan menyertai kehidupan anak-anak kami. Mereka siap untuk diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita meniru anak-anak, hatinya tulus, mudah memaafkan, susah dilakukan tapi harus, kata Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan dan untuk menerima firman Tuhan. Saat kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, saat kami tidak mengerti rencana-Mu, tapi kami tetap berserah kepadamu, kami tetap bersyukur. Di dalam Engkau ada kekuatan. Kau selalu ada di depan kami, Kau selalu ada di belakang kami, Kau selalu ada di samping kami, kemanapun kami berada. Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
berikan dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari ke depan. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu menyatakan maksud dan kehendak-Nya yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam setiap pribadi kita masing-masing. Janji Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Janji Tuhan itu melekat dalam hidup kita. Janji Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami. Kami sembah Engkau ya Bapa. Kami sembah Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, di siang hari yang indah ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan bila firman-Mu akan termeterai dalam kehidupan kami, akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah lebat untuk kerajaan sorga. Sehingga setiap kami yang hadir pada hari ini, kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Kami sangat-sangat dipagari oleh api kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari yang indah ini, bila kami bisa mengalami kesembuhan, mujizat, terobosan demi terobosan, maka jawaban-jawaban yang spesial akan terjadi buat kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Saya akan duduk kembali, Bapak Ibu. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya. Saya percaya kita semuanya dipilih oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama-sama pada siang hari yang indah ini. Kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Injil Yohanes 15. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Ini mengenai pokok anggur yang benar. Sama-sama katakan pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Haleluya. Haleluya.
Gak usah ikutin, haleluya. Semangat banget Ibu yang puji Tuhan, haleluya. Baik, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 8. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum katakan aman. Ya, puji Tuhan, sudah amin semua ya. Nanti yang pria baca ayat ganjil, yang wanita, yang ibu-ibu baca ayat genap. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat 8 ya. Yohanes 15. Yohanes 15 pasal ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pasal 15. Yohanes pasal 15. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah dapat ya? Yang pria duluan baca ayat ganjil, kemudian yang ibu-ibu, yang wanita baca ayat genap. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat 8. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku lah pengusahanya. Silakan ibu-ibu. Setiap ranting yang berbuah yang dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang lebih telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada kaum anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan apa? Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan begini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terus ibu-ibu silakan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan apa kamu akan menerimanya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kapan sama-sama? 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi firman Tuhan katakan begini, kalau kita berbuah banyak kita adalah murid-murid Tuhan. Kalau kita berbuah banyak, kita adalah murid-murid Tuhan. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa berbuah banyak? Tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Siapa itu pokok anggur yang benar? Yesus Kristus Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan katakan bahwa kamu harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Sama-sama katakan saya ranting. Sama-sama katakan saya ranting. Sekali lagi sama-sama katakan saya ranting. Jadi yang namanya ranting ini nggak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya ranting ini tidak bisa menghasilkan buah kalau tidak tinggal di dalam batang yang gede tadi, ya. Jadi artinya begini. Jadi Tuhan katakan bahwa aku adalah pokok anggur yang benar. Jadi kita ini cuma ranting. Jadi ranting ini harus ditanam, dicangkokkan di dalam pokok tadi itu, yaitu batang yang gede, ya kan? Nah, di batang yang gede ini adalah Yesus sendiri. Jadi kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita tinggal, tanpa kita dicangkokkan ke dalam batang yang gede tadi, pokok anggur yang benar tadi. Makanya kita ini gak bisa berbuat sesuatu tanpa Yesus. Amin. Nah, supaya kita bisa menghasilkan buah, ranting ini supaya bisa menghasilkan buah harus tinggal di pokok anggur tadi, di batang yang gede tadi. Kenapa? Karena dari batang yang gede ini yang menyedot yang namanya air, nutrisi untuk disalurkan kepada ranting-ranting. Jadi ranting-ranting ini akan menghasilkan buah kalau ranting-ranting ini tinggal di dalam pokok anggur tadi. Amin. Nah, makanya firman Tuhan katakan begini, ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dia apa? Dipotongnya. Ya kan yang pertama. Yang pertama saya dapat begini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi kita ini dikatakan bahwa ranting. Kita adalah ranting, dan kalau yang pertama ini ranting tidak berbuah, apa yang dikerjakan oleh Yesus kalau ranting tidak berbuah? Coba saudara lihat. Dia apa? Dia apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong ya. Dipotong, bukan dilenyapkan. Jadi saudara bisa nangkap ya. Dipotong. Jadi anak-anak Tuhan ini nggak mungkin Tuhan lenyapkan begitu aja. Nah, Tuhan ini mengasihi kita, mencintai banget hidup kita. Makanya dikatakan ketika ranting itu tidak berbuah, maka aku potong ranting itu. Yang namanya dipotong bukan dihancurkan, bukan dihabiskan, enggak. Makanya salah konsep orang-orang Kristen bilang begini, oh kita ini anak-anak Tuhan kok jauh banget dari Tuhan. Kok Tuhan itu seolah-olah jauh banget. Tuhan gak pernah jauh dari hidup kita.
Bapa itu selalu dekat dalam hidup kita, bahkan setiap apa yang kita doakan, yang kita gumuli hari-hari ini mungkin belum ada jawaban, mungkin kita sampai meneteskan air mata, belum ada jawaban. Tunggu aja, sabar. Amin. Sabar. Nah, ranting yang tidak berbuah tadi, Alkitab mengatakan begini, aku potong ranting itu. Yang namanya dipotong, sakit apa enggak? Yang namanya dipotong sakit apa enggak? Sakit loh. Yang namanya dipotong pasti akan ada yang namanya kesakitan. Coba kita buka dalam Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Sama-sama kita baca 2 3. Barang siapa kukasihi, ia apa? Kutegur dan kuhajar. Jadi kalau kita dikasih oleh Tuhan, berarti ketika kita gak menghasilkan buah, ranting ini Tuhan sementara potong, dan itu pasti Tuhan sementara menegur kita. Kenapa Tuhan menegur kita? Karena Tuhan bilang, aku sangat mengasihi kamu, aku sangat mencintai kamu, makanya aku tegur kamu supaya kamu itu menghasilkan buah. Amin. Jadi kita ini orang-orang percaya, memang kita harus banyak meresponi apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, supaya ketika Tuhan menegur hidup kita, kita buka hati bagi Tuhan. Ada teguran-teguran Tuhan yang khusus dalam kehidupan kita, yang benar-benar kita ini harus benar-benar hidup. Dan kita minta supaya Tuhan, ketika Tuhan tegur kami relakan hati kami. Bahkan dikatakan begini, untuk itu relakanlah hatimu, ya kan? Relakanlah hatimu dan apa? Bertobatlah. Ternyata kalau kita sementara masuk dalam teguran Tuhan, dipotong, dibersihkan oleh Tuhan, ranting kita gak menghasilkan buah, berarti hati kita ini harus benar-benar kubuka hati, bukan kubuka dompet ya, untuk jamahanmu berserapan. Bukan lagi viral kemarin ada pendeta yang mengatakan 2,5% dan 10%. Bukan buka dompet ini, buka hati aja ya kan. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ada orang-orang yang ketika sementara ditegur oleh Tuhan, sementara dihajar oleh Tuhan, dia gak buka hati bagi Tuhan, dia keraskan hati, keras dia minta ampun. Saya pernah ketika saya tugas Kalimantan Tengah, saya dikirim dari Sinode GBI untuk menggembalakan suatu gereja di Kalimantan Tengah, di Pedalaman dari Pangkalan Bun. Itu saya harus naik perahu kelotok ya. Perahu kelotok itu dari Pangkalan Bun, dari perahu kelotok itu sampainya, bukan perahu kelotok, speedboat. Kalau perahu kelotok sampai satu malam, baru sampai satu malam, baru sampai di Pedalaman itu tempat saya menggembalakan. Kalau naik speedboat 4 jam baru sampai. Jadi saya bilang begini, waktu saya doa sama Tuhan, ketika saya sekolah kita di Petamburan, sebentar di Betel, saya bilang, Tuhan, ketika selesai sekolah ini, Tuhan tempatkan saya di tempat yang sunyi dan sepi. Saudara terbaik, sunyi dan sepi. Nah, ketika saya ada di sana, saya bilang begini, kok Tuhan tempatkan saya di tempat ini, yang kalau malam hanya bunyi jangkrik. Jadi kalau malam itu mati lampu jam 9 malam mati, jam 6 malam hidup lampunya, jam 9 malam sampai pagi gelap gulita di hutan Kalimantan, di pedalaman. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan kirim saya di sini? Tuhan bilang begini, Nana ingat, Nana berdoa dulu. Nana minta kirim di tempat yang sunyi dan sepi. Ternyata itu saya pernah doakan supaya Tuhan kirim saya ke tempat yang sunyi dan sepi. Benar, setahun saya di sana, saya hanya duduk diam berdoa sama Tuhan, menggembalakan gereja di pedalaman Kalimantan. Nah, ketika saya di sana, saudara, ada kesalahan yang saya bikin. Saya nggak luput dari kesalahan, pasti ada kesalahan yang saya bikin dalam penggembalaan. Saya buat salah di depan Tuhan. Saya mulai lari dari pelayanan, dari panggilan. Tiba-tiba Tuhan kasih sakit di bagian selangkangan saya. Maaf kata, selangkangan itu mulai bengkak, mulai muncul yang namanya benjolan. Saya taruh balsem jahe kan, benjolan muncul, cuma benjolan biasa. Saya taruh balsem jahe, enak banget, panasnya minta ampun, auzubillah min dzalik, astagfirullah, panas ya kan, panas banget. Saya tahan, enak banget, enak. Besok hari lagi tambah bengkak lagi loh, taruh lagi balsem, enak ya kan. 3 hari tambah bengkak lagi, taruh balsem lagi, enak. Bengkaknya mulai nongol bengkaknya. 4 hari, aduh kok sakit kaki jalan ya. Taruh balsam lagi. Akhirnya saya bilang, kok habis balsamnya ini hilang reaksinya, sakit, sudah nggak bisa jalan.
Nggak bisa jalan, saya terbaring tempat tidur. Terbaring, ada gembala pembina kami di Pangkalan Bud. Dia datang jenguk dengan badannya gede, ya kan, datang jenguk sama saya di tempat tidur. Fer, iya om, kita panggil om. Pada ngumpul tuh saya punya teman-teman hamba Tuhan. Pada ngumpul kan, Fer, ini om lihat ini nggak kena kanker. Dia bilang, om perhatikan kamu ini kena kanker, dia bilang kena kanker. Bukan perkataan membangun, ya kan, seorang hamba Tuhan gembala, pendeta saya punya gembala pembina. Kamu ini kena kanker, Fer. Waduh, Tuhan kena kanker, dia bilang. Udah, saya punya jantung, mata untuk kena kanker, dia bilang gitu kan. Udah, saya nangis, saya bilang, doa Tuhan, ini gembala saya nyimpan itu, saya nyimpan. Ini gembala bukan kasih kata-kata kekuatan, ya kan, penghiburan, tapi kata-kata yang melepaskan iman saya. Down, ya kan. Setelah yang baik, kalau ada setelah punya gembala yang seperti ini, tinggalkan gereja itu. bukan kasih, percaya aja, pasti sembuh, bukan begitu, ya kan. Tapi kasih kata-kata yang semangat jadi hilang. Saya pernah ya, ini cerita yang satu. Nah, ini saya pernah mendoakan orang sakit. Orang sakit kita doakan, ya kan, lagi di ruang ICU. Di ruang ICU, dan kami datang, ibu-ibu, kami datang, kami doakan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Saya panggil namanya, hei, saya sebutin namanya, kamu bangkit, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, karena saya percaya bahwa kesembuhan pasti akan terjadi. Datang seorang ibu-ibu yang ketua persekutuan doa kami, datang, ancur-ancur, saya mendoakan dengan api berapi-api. Kami datang, dia duduk, orang Makassar, sama-sama ke Makassar. Nanti jam-jam lagi, ya. Duduk dia. Dia bilang sama suaminya, ini nggak ada istri, mau mati ini. Kita harus doakan tadi. Dia bilang mau mati nggak ada istri. Waduh, dia suami ketika dia bilang mati, rasa kayak puji Tuhan, haleluya. Bukannya sedih tapi puji Tuhan. Ternyata suaminya ini punya simpanan di Manado. Makanya dia jangan mati. Iya kan? Nah, sudah habis itu doa, ya kan? Dia bilang begitu, nggak bisikan ke telinga nggak ada istri. Ini ibu-ibu yang bilang ketua, orang kaya ketua persekutuan doa. Kita semua dulu begini, kita harus doakan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dia datang, nggak bisikin ke nggak ada istri telinga, orang naruh istrinya. Kok nggak bilang, kalau nggak mau pergi Jo. Nggak bilang Pak dia, kalau nggak mau pergi Jo. Papa sudah senang dengan Nana. Sudah, Papa siap Jo. Papa siap, yuk nggak istri nggak ada siap. Nah, dia bisikin, dia dengar kata-katanya si ketua tadi. Dia bisikin, dia sebutin namanya. Sudah Jo, kalau nggak mau pergi Jo. Papa siap kok. Udah dia bisikin. Nggak lama setelah dia bisikin begitu, kami baru jalan mau pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Saudara, ini saya bilang ini perkataan yang melemahkan iman. Amin. Kenapa orang lagi sekarat, lagi dalam keadaan koma, dibisikin, dia dengar loh, nangis dia. Dengar kata-kata yang melemahkan iman. Saya walaupun dia sudah koma, bukan cuma koma, tanda seru, koma, saya akan doakan kesembuhan terjadi. Kenapa? Itu firman Allah. Iya kan? Firman Tuhan kata demikian. Akhirnya apa? Dia dipanggil pulang ke surga. Dan suaminya nggak tahu sampai sekarang kemana rimbanya. Itu puluhan tahun yang lalu. Nah, saudara, kita kembali ke firman Tuhan. Ketika saya di Kalimantan Tengah tadi, perkataan hamba Tuhan ini melemahkan iman saya. Dan saya, habis itu saya nangis, saya bilang, Tuhan, kenapa begini ya Tuhan? Saya minum obat Ponstan, enak, jalan enak. Habis itu minum lagi, baru enak lagi. Jadi 1 hari 3 kali saya minum Ponstan. Ketika Ponstan selesai masa reaksinya, sakit lagi. Selama 2 minggu saya sakitnya minta ampun. Nah, kemudian saya punya teman bilang begini, Fer, udah kamu ke dokter aja. Kita ke dokter, bisa di dokter bilang begini, oke, nanti sore kita akan operasi. Akan operasi sore itu pagi, oke, kami siap-siap untuk operasi sore. Siang itu saya berdoa, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau saya salah Tuhan, ampuni saya, kuduskan saya. Saya bersalah, saya berdosa, Tuhan ampuni saya, Tuhan kuduskan saya. Ketika saya menyerahkan yang namanya kehidupan saya dan saya minta ampun kalau saya salah, saya berdosa, dan saat saya minta pengampunan di hadapan Tuhan, itu dengar baik Bapak Ibu, itu saya rasa bahwa di sini ini ada cairan yang keluar dan itu meledak, langsung meledak loh, 2 minggu meledak, dan saya lihat, meledak dia sampai agak ketip, puji Tuhan, udah enak kakinya, udah meledak, ya mau bisu mau apa kayak ya kan, kita nggak tahu, tapi sakitnya minta ampun, sakit sekali, 2 minggu. Jadi kita saya bilang begini, Tuhan ampuni saya, kuduskan saya Tuhan, tahirkan saya. Benar loh,
Ketika Tuhan bilang, aku tegur kamu Fer, karena kamu sudah mulai jauh dari aku. Karena sakit itu. Saya bilang terima kasih Tuhan buat teguran. Saya rela hati saya buka hati saya. Bapak Ibu, kadang-kala ada hal-hal tertentu yang kita nggak buka hati, padahal kita sementara mengalami teguran Tuhan di situ. Amin. Buka hati, relakan hati. Supaya ketika Tuhan tegur kita di situ, kita pasti akan mengalami damai dan sukacita. Saya bilang begini, Tuhan, apakah saya perlu ke dokter lagi? Udah, bersihkan aja. Saya ke dokter lagi. Dokter, bersihkan dulu. Pak, ini udah pecah. Iya, Pak, kita bersihkan aja. Bersihkan aja. Bersihkan. Sudah, dia bersihkan. Nah, puji Tuhan. Dari saya lihat begitu, ternyata kita ini, kalau kita mulai melenceng nih, Tuhan bawa kita untuk naik nih ke depan sana. Kita mulai kiri, sorong kanan. Tuhan bilang, aku tegur kamu, Fer. Mulai kiri, aku tegur kamu, Fer. Jadi ketika kita ditegur oleh Tuhan, kita buka hati. Amin. Kita sementara dibersihkan ranting-ranting kita, supaya kita menghasilkan buah. Kita bukan dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, kita ini anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan yang benar-benar kalau kita merelakan hati, buka hati bagi Tuhan, maka kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Sama saya punya anak 4. Saya punya anak 4, nggak mungkin ketika anak saya punya masalah, punya persoalan, anak saya sakit, saya biarin dia, nggak mungkin. Pasti kan Tuhan tolong dia. Pasti kan saya akan tolong dia. Ya kan? Begitu juga ketika Bapak di surga itu pasti akan tolong kita karena kita adalah anak-anak. Amin. Amin. Anak-anak yang ahli waris kerajaan sorga. Saudara baik, kita ini ahli waris kerajaan sorga. Kita anak Bapak di sorga, tapi kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, mana jawaban atas doa-doa ini? Memang kadang-kadang ada waktunya, ada prosesnya, supaya kita bisa melihat bahwa dalam proses ini kita menantikan yang namanya kesabaran. Kita sementara memberikan peluang untuk kita bisa sabar, menantikan waktunya Tuhan. Kapan Tuhan waktumu? Tapi kita harus sabar dengan waktu Tuhan itu. Nggak gampang. Saya banyak sekali mengalami namanya proses dalam kesabaran. Tuhan taruh kesabaran untuk saya bisa menantikan kapan waktu Tuhan itu. Berikan saya kesabaran untuk menantikan kapan waktu Tuhan itu. Tapi di saat itu, kadang-kadang kita bisa meresponi apa yang Tuhan bawa, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan tegur kita supaya kita bisa menghasilkan buah. Jadi ketika ditegur oleh Tuhan, Alkitab mengatakan begini, karena itu relakanlah hatimu. Amin. Tuhan sementara membawa kita supaya kita bisa mengalami pelipat gandaan buah-buah tadi. Amin. Yang kedua tadi kan ditegur. Coba kita buka lagi tadi ayat yang keberapa tadi? Ayat yang kedua tadi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang apa? Yang berbuah dikatakan apa? Dibersihkannya. Saudara, yang berbuah dibersihkannya. Yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Kalau saudara pernah merawat tanaman, ya kan? Tanaman yang berbuah, ya, tanaman berbuah, itu pasti buah-buahnya itu pasti ketika habis menghasilkan buah, supaya bertambah lagi buah-buah di tanaman itu, yang ujung-ujung ranting-rantingnya itu pasti akan dibersihkan, ya kan? Saudara bersihkan supaya bisa menghasilkan buah-buah yang banyak. Nah, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang banyak dalam hidup kita sudah berbuah nih. Kita sudah menghasilkan buah-buah untuk kerajaan surga, tapi Tuhan bilang begini, buah-buahmu harus lebih banyak lagi. Amin. Buah-buah kita harus lebih banyak lagi sampai menghasilkan bukan hanya 30, 60, bukan hanya 60 tapi sampai 100 kali lipat. Amin. Jadi Tuhan mau supaya kita ini menghasilkan buah-buah yang banyak untuk sorga. Jadi bukan hanya dibersihkan tapi bukan hanya dipotong tapi dibersihkan. Yang namanya dibersihkan ini saya bilang proses. Amin. Tadi kan teguran, ini proses. Dan setiap orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mau hidupnya melekat dengan Tuhan, tertanam dalam pokok anggur yang benar ini, pasti ada dalam prosesnya Tuhan. Sama-sama katakan, saya masuk proses Tuhan. Dalam proses itu kita harus bersabar. Dalam prosesnya Tuhan kita harus bersabar. Saudara, saya percaya bahwa kita ini orang-orang yang benar-benar diberikan kesabaran oleh Tuhan untuk bisa menantikan yang namanya waktunya Tuhan tadi. Saya bisa diselamatkan itu karena waktunya cukup panjang. Mami saya menunggu saya bisa diselamatkan. Sekitar 20 tahun baru saya bisa mengenal yang namanya Yesus. Mami saya menunggu 20 tahun. Kakak saya juga bisa diselamatkan. Mami saya menunggu lama. Bahkan papi saya juga bisa diselamatkan. Mami saya menunggu lama. Karena memang doa dari mami saya dan opa-opa saya yang berdoa buat kami supaya kami bisa mengalami keselamatan.
Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu sudah harga mati. Bukan Kristen apa tadi? Progresif, ya kan? Kristen progresif itu Kristen yang kalau saya bilang Kristen yang menganggap bahwa semuanya bisa masuk surga, ya kan? Berbuat baik masuk surga, berbuat baik surga. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, nggak ada yang lain. Ada pengorbanan dia atas kayu salib ribuan tahun yang lalu. Itu menandakan bahwa ketika dia berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia, jadi dosa kita sudah ditebus oleh Yesus. Jadi kita tinggal percaya kepada Yesus sebagai penebus dosa kita supaya kita bisa masuk di namanya kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat Tuhan, saya percaya bahwa kita ini kalau sudah ditebus oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Makanya dikatakan bahwa kita ini harus benar-benar relakan hatimu masuk dalam prosesnya Tuhan. Setiap kita ini pasti ada dalam proses Tuhan. Saudara, ada beberapa orang-orang Kristen yang ketika masuk dalam proses dia nggak bertahan. Saya melihat bahwa beberapa orang-orang percaya yang ketika diproses oleh Tuhan dia nggak tahan, bahkan dia lari dari proses Tuhan. Yang Tuhan mau ketika kita diproses oleh Tuhan, jangan sampai kita lari dari proses Tuhan. Sakit nggak dalam proses? Tadi kan dipotong, sakit. Proses, saya bilang proses lebih sakit lagi. Kenapa? Karena akan menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi. Engkau sudah sabar nih, Tuhan pasti akan memberikan lagi kesabaran yang lebih lagi dalam hidup kita. Jadi sabar di atasnya sabar, ya kan? Sabar di atasnya sabar. Engkau sudah rela untuk memberi buat Tuhan, di atasnya memberi lagi. Jadi artinya bahwa kita ini sementara masuk dalam prosesnya Tuhan, supaya kita ini lebih lagi next level lagi dengan Tuhan. Amin. Next level. Jadi orang-orang yang next level ini pasti prosesnya gak gampang. Saudara lihat orang terkaya di Indonesia, itu prosesnya gak gampang. Orang yang berhasil di multi level, prosesnya gak gampang. Gereja-gereja besar di Jakarta, bahkan di dunia, prosesnya gak gampang. Yong Gicho katakan begini, gereja terbesar di Asia Tenggara waktu di zaman-zaman tahun 80-an. Dia katakan begini, dan seorang wartawan katakan, Pak Yongki, bagaimana supaya gereja ini, kenapa bisa gerejamu terbesar di Asia Tenggara, Asia pada waktu itu, bahkan di dunia pada waktu itu? Pak Yongki bilang begini, ada 3 rahasianya. Apa yang pertama? Yang pertama doa. Oh iya, doa. Yang kedua apa Pak Yongki? Yang kedua doa. Yang ketiga apa? Yang ketiga doa. Jadi hanya doa, doa, dan doa. Gereja terbesar di Asia hanya duduk dengan doa. Amin. Amin. Kalau kita lihat ada sesuatu yang terjadi buat hidup rumah tangga kita, rahasianya apa? Hanya doa, nggak ada yang lain. Hanya doa. Kami punya pergumulan dengan istri. Kami hanya duduk diam, doa, puasa, doa malam, doa. Makanya kalau saya masih aktif malam itu kan bukan saya ngenyo, ya kan? Masih aktif malam itu saya baca firman, berdoa dengan istri, saya dengan istri. Jadi kami punya pergumulan, punya masalah, kami hanya lari dengan doa. Amin. Gak ada yang lain. Bapak Ibu, engkau akan melihat bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu hanya dengan cara engkau berdoa supaya engkau bisa mencapai ini. Orang saya lihat, saya pelajari, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bahkan gereja yang besar yang ada di dunia ini, mereka itu gereja yang suka berdoa loh. Saya suka berdoa. Saya kemarin 3 bulan yang lalu waktu masih belum ada di tempat ini, 4 bulan atau 3 bulan ya, 2 bulan yang lalu ya, saya dikasih mimpi oleh Tuhan. Karena saya pada waktu itu kita masih mengembalakan di Peliti Ballroom PTC lantai 2. Lantai 2, dan itu cukup gede ruangannya sekitar 300 orang, nampung 400 orang ya, 300-400 lah, nampung di ruangan itu. Dan Tuhan kasih mimpi sama saya. Dan mimpi itu saya gak bakalan lupa. Saya kalau mimpi malam, besok pagi gak lupa. Saya mau ingat-ingat udah gak bisa, kenapa? Kenapa otak saya begitu ya? Kenapa ya? Mungkin karena saya dulu karate kayak suka dipukul kepala ya kan? Saya bilang, kadang-kadang saya bilang, Tuhan kenapa saya mau lupa Tuhan ya? Aduh, masih umur begini 40-an kok suka udah lupa-lupa, padahal baru mimpi tadi malam. Besok pagi bangun udah lupa. Mimpi yang bagus-bagus tadi malam, besok pagi mau ingat-ingat, udah lupa. Kenapa ya? Apakah faktor U atau faktor P? Saya nggak tahu ya kan. Tapi satu-satu kasih mimpi sama saya. Dan sampai hari ini saya nggak lupa mimpi itu. Saya berjalan dalam ruangan itu dan saya urapi ruangan itu. Saya urapi ada pujian penyembahan dan itu kayak studio, kayak bioskop gede. Jadi warna merah itu ininya, karpetnya warna merah, dan saya urapi tempat itu, saya urapi, terus jemaatnya bilang begini, Pak Gembala lagi urapi tempat ini. Itu jemaatnya gede banget, ribuan. Nah,
Saya ingat ketika saya punya visi sama Tuhan, saya punya mimpi sama Tuhan ribuan tahun yang lalu. Ingat Yesus ribuan tahun yang lalu. Saya mimpi sama Tuhan, saya punya visi dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini orang bilang, mungkin orang bilang ini orang gila. Saya bilang di Tuhan, saya pingin keselamatan terjadi buat 6 juta jiwa. Saya bilang 6 juta jiwa. Saya bilang sama Tuhan 6 juta jiwa. Bahkan sampai hari ini ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya percaya 6 juta jiwa dalam penggembalaan kami. Amin. Nah, itu yang saya ketika saya bertobat, saya nggak tahu ditaruh 6 juta di hati saya. Dan saya doakan terus. Dan Tuhan kasih mimpi itu sama saya. Tapi kok saya lihat mimpi itu nggak seimbang dengan kenyataan. Saya lihat PTC yang hadir, ya kan, Bu Titi, puji Tuhan, pengurus, Yoke, ya kan, Pak Franky, Pak Burut yang hadir di PTC kemarin, ya kan, Ibu Tania pernah hadir, Bu, ya, PTC sekali, ya, ya kan, Bu Eng, Ibu Teli. Saya lihat Tuhan nggak seimbang dengan mimpi saya, Tuhan, ya kan, nggak seimbang, jauh banget, itu ruangannya gede banget, nggak seimbang, Tuhan. Tapi, saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita punya Tuhan yang benar-benar bisa bekerja di luar batas kemampuan kita. Dia bekerja dengan apa yang kita inginkan terjadi buat hidup kita. Amin. Saya ingat doa saya, 6 juta jiwa Tuhan. Saya bawa dalam tangan Tuhan 6 juta jiwa. Dan Tuhan kasih perlihatkan mimpi itu. Tapi saya percaya bahwa ini semuanya dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Rahasianya apa? Hanya dengan doa. Hanya dengan doa. Makanya saya bilang, gereja ini bisa bertumbuh hanya dengan doa. Doa. Tidak ada yang lain. Saudara bisa berdoa di rumah. Doakan buat gereja ini supaya kita bisa merebut 6 juta jiwa buat Tuhan di kota DKI Jakarta. Amin. Karena saya percaya bahwa ketika Tuhan taruh itu di hati saya, ini sesuatu yang benar-benar membuat saya tercengang, terkaget-kaget, bahkan apakah bisa Tuhan? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang pasti kita hanya 3 tadi yang rahasianya Yogi Jo menjadi gereja terbesar di Asia bahkan di dunia. Dia bilang doa, doa, doa. Kadang-kadang malas berdoa loh, malas banget berdoa. Mau tidur sebentar, mau pengen doa di jam segini. Molor. Baru bangun pagi-pagi aku lupa lagi keterima doa, aku lupa tadi malam. Padahal pengen doa. Ya kan? Kemarin saya sudah mulai streaming jam 3 pagi di Facebook. Jam 3 pagi saya streaming, udah mulai banyak yang mengikuti Pak Gembala. Mana jam 3 pagi lagi? Saya udah bilang jam 3 sore, saya bilang. Kenapa? Jam 3 pagi itu pergumulan buat saya untuk berdoa. Padahal itu jam-jam di mana memang kita harus berbeda di atas rata-rata. Ya kan? Kalau orang lain bangun jam 5 untuk berdoa, coba kita jam 4. Orang bangun jam 4, kita bangun jam 3. Ini jemaat, kalau ada jemaat yang berdoa 1 hari 1 jam, berarti gembalanya 2 jam. Betul? Ya kan? Kalau jemaat berdoa 1 hari, Pak Gembala, iya, saya berdoa 1 hari 3 jam. Pak Gembala berapa? Cuma 5 menit. Ganti juga gembalanya. Iya kan? Gembalanya harus di atas jam-jam doanya. Saudara mau mengalami terobosan. Amin. Harus perbaiki jam-jam doa. Saudara bisa lihat ketika saudara ada dalam prosesnya Tuhan untuk menghasilkan buah. Itu kuncinya cuma 1, doa. Amin. Saudara bisa sabar, kuncinya cuma 1, cuma doa. Jadi semuanya hanya dengan doa. Saudara bisa menggapai impian saudara, ya kan, yang mustahil bagi manusia, mustahil bagi dunia. Bagaimana cara menggapainya? Mungkin dunia menggapainya dengan cara dunia, tapi kita menggapainya dengan cara sorga. Bagaimana caranya? Doa. Gak ada yang lain. Amin. Gereja ini bisa ada karena doa. Dan kita bisa ada hari ini semuanya karena doa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan tuliskan hamba-Mu bersama dengan Tuhan
Tuhan Yesus, kami jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya kami dilayakkan oleh Tuhan, kami seperjamuan dengan Tuhan pada siang hari ini. Mari sama-sama kita minta supaya Tuhan kuduskan kami, layakkan kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Kita minta supaya Tuhan, Engkau yang beracara buat kehidupan kami semua. Engkau tahu bahwa pergumulan hidup kami, Engkau tahu bahwa hidup kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami. Engkau tahu masalah-masalah kami, Engkau tahu pergumulan hidup kami. Bahkan kalau kami sakit, ada sakit dalam tubuh kami, kami percaya kuasa kesembuhan pasti akan bekerja dengan ajaib dalam kehidupan kami. Mari kita angkat perjamuan kudus kita. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ini bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dan tubuh dan darah Yesus ini akan menyatu dengan tubuh dan darah kami. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup untuk mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah dari Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima
janjimu seperti fajar pagi hari. Indah di dalam Amin. Tuhan, kami harus seperti ranting siap Tuhan untuk dipotong Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apapun yang Kau lakukan di dalam hidup kami, itu membuat kami tambah dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Ferry Suraga yang sudah memberitakan firman Tuhan. Berkati dia dengan keluarga berlipat kali ganda Tuhan Yesus yang baik. Biarlah hidupnya lebih dahsyat lagi dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan taburan yang kedua. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan menabur. Biarlah apa yang ditabur itu bisa menjadi kemuliaan untuk kerajaan-Mu, untuk pekerjaan nama Tuhan saja. Terima kasih, dan Engkau akan mengembalikannya berlipat kali ganda kepada jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka bisa memberikan dengan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kepada petugas Bu En, kita akan menaikkan pujian anak Allah. Yesus namanya. Amin. Hanya itu bisa menyembuhkan, menyucikan bahkan hati. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, anak Allah. Dipersilakan Bapak Ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bapa Dia hidup, Bapa Dia hidup. Ada hari esok, Bapa Dia hidup. Ku tak datang karena Tuhan yang pesan hari esok. Hidup jadi menantikan Dia hidup. Bapa Dia hidup, Bapa Dia hidup. Ada
perkataan ini maka terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dihindarkan dari mara bahaya, dari malapetaka, dari kecelakaan, dari intimidasi roh jahat, dari sakit penyakit, dari kuasa maut, bahkan dari kematian sebelum waktunya Tuhan. Engkau akan melihat suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucu menantu-menantumu, keluarga besarmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Pelayananmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Studimu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, perbuat, lakukan semuanya akan Tuhan buat berhasil dan beruntung adanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dan cinta kasih dari Allah Bapa di sorga, persekutuan bahkan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, pengharapan bahkan pengurapan yang dahsyat melimpah ruah tercurah dalam hidupmu dari kuasa Roh Kudusnya, tinggal menyertai kehidupan kita dari siang hari ini sampai kita ketemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kerajaan yang berabad-abad lamanya itu, yaitu kerajaan surga dari kekal sampai kepada kekekalan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini turun dalam hidupmu dari siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu berkisah Tuhan. Saya teduh sejenak, baru kita salam-salaman satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.